Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 2. Di sisi lain, Bayer lekas-lekas mengangkat tombaknya dan menusuk ke arah punggung si Margayu sambil berteriak, "Kau lepas tanganmu atau tidak? Apa kau ingin mampus?" Belum selesai ia berkata, tiba-tiba si Margayu menyepak ke belakang tanpa menoleh menggunakan kaki kiri sehingga tombak yang ia pegang terlempar sejauh beberapa meter. Tidak hanya itu, kaki kanan pemuda itu juga ikut mendepak sehingga Bayer jatuh terguling beberapa kali. "Bangsat keparat! Terkutuklah nenek moyangmu 17 keturunan," sahut Chen Qi ikut mencaci maki. Hanya saja ia tidak menerjang maju, melainkan mundur karena ketakutan. "Anak manis, kau mau menyembah kepadaku atau tidak?" tanya si Margayu sambil tertawa. Ia menambah tenaga pada kedua tangannya sehingga kepala Lin Pingxi semakin tertunduk ke bawah. Makin lama wajah pemuda itu semakin rendah dan nyaris menyentuh tanah. Lin Pingxi yang terdesak mencoba mengayunkan kepalan untuk menghantam perut lawan, tetapi selalu kurang beberapa senti dan gagal mencapai sasaran. Sebaliknya, tengkuknya terasa sangat sakit seakan-akan hendak patah pula. Matanya berkunang-kunang dan telinga pun terasa mendenging. Dalam keadaan terdesak, kedua tangan Lin Pingxi menghantam dan mencakar sembarangan. Tiba-tiba tangannya menyentuh suatu benda keras yang terselip di dalam sepatu. Tanpa pikir lagi, benda itu pun disambar dan ditusukkannya ke depan sehingga menancap di perut orang bermargayu. "Ah!" jerit si Margayu kesakitan. Kedua tangannya melemah dan ia berjalan mundur 2-3 langkah. Raut mukanya menampilkan perasaan takut dan ngeri. Ternyata sebilah pisau belati telah menancap di perutnya. Gagang belati itu berwarna keemasan dan tampak berkilauan terkena cahaya matahari senja di ufuk barat. Pemuda dari Sichuan itu membuka mulut lebar-lebar namun tidak mampu bersuara. Tangannya mencoba untuk mencabut belati itu, namun tidak berani menyentuh gagangnya. Lin Pingxi sendiri juga berdebar-debar ketakutan dan berjalan mundur beberapa langkah. Sementara itu, si Margajia dan kedua pengawal biro juga menghentikan pertarungan. Mereka terperanjat melihat keadaan si Margayu. Pemuda itu tampak mulai terhuyung-huyung. Akhirnya ia nekat memegang gagang belati dengan tangan kanan dan mencabutnya sekuat tenaga. Seketika darah segar pun menyembur keluar sampai 2-3 meter jauhnya. Semua yang menyaksikan sampai menjerit kaget seolah tidak percaya dengan mata sendiri. "Kakak Jia! Kakak Jia! Kak, katakan kepada ayah supaya membalaskan sakit hatiku," serunya dengan suara terputus-putus sambil melemparkan pisau belati itu ke depan. Sekejap kemudian ia pun roboh di tanah. Tubuhnya menggelepar beberapa kali, kemudian berhenti untuk selamanya. Adik Yu, seru si Margajia sambil berlari mendekati kawannya itu. "Ambil senjata," ujar pengawal si dengan suara lirih kepada rekan-rekannya. Ia lantas mendahului berlari ke samping kudanya dan mengambil sebilah golok panjang. Sebagai seorang pengawal berpengalaman, ia yakin si Margajia akan melabrak pihaknya habis-habisan. Akan tetapi, orang bermargajia itu hanya menatap tajam ke arah Lin Pingxi beberapa detik. Dengan cepat ia memungut pisau belati di atas tanah tadi, kemudian melompat mendekati kudanya. Sekali hentak, tahu-tahu ia sudah berada di atas pelana. Tanpa membuang banyak waktu, ia memotong tali kendali yang tertambat di pohon dan memacu kudanya secepat angin menuju utara. Chen Qi mendekati mayat si Margayu dan menendangnya 1 kali sehingga terbalik ke atas. Darah segar tampak masih mengucur keluar. "Dasar bajingan! Kau memang sudah bosan hidup sehingga berani mengusik tuan muda kami." Akan tetapi, Lin Pingxi sendiri belum pernah membunuh orang sebelumnya. Dengan nada gemetar pemuda itu berkata, Pengawal si, bagaimana ini? Aku tidak bermaksud membunuhnya." Pengawal si tampak sedang merenung. Ia berpikir, Biro Ekspedisi Fui sudah berdiri selama 3 generasi. Pertempuran yang berakhir dengan kematian sudah sering kami hadapi. Namun biasanya yang kami bunuh adalah para penjahat atau kaum persilatan golongan hitam, dan itu pun terjadi di pegunungan sepi atau hutan yang sunyi. Selanjutnya, mayat-mayat mereka kami kubur begitu saja, habis perkara. Namun kali ini yang menjadi korban bukan seorang penjahat, juga terjadi di dekat permukiman penduduk. Pembunuhan bukan masalah remeh.
Bahkan putra seorang pejabat atau wali kota sekalipun tidak bisa dengan mudah lolos dari jerat hukum, apalagi hanya putra seorang pengusaha biro ekspedisi. Berpikir demikian, pengawal Si mengerutkan dahi lalu berkata, pindahkan mayat itu ke dalam kedai. Di sini dekat jalan raya. Kita tidak ingin kalau sampai ada orang yang melihatnya. Untungnya waktu itu matahari sudah terbenam, serta jalanan juga sunyi sepi. Dengan cepat Bai Er dan Chen Qi menggotong mayat Si Margayu masuk ke dalam kedai. Apakah Tuan Muda membawa uang? Bisik pengawal Si kepada Lin Pingzi. Ada. Aku punya, jawab Lin Pingzi dengan cepat sambil mengeluarkan seluruh isi kantongnya yang berjumlah 20 tahil perak. Pengawal Si menerima uang itu lantas masuk ke dalam kedai. Diletakkannya semua uang itu di atas meja lalu berkata kepada si pemilik, Kakek Sa, orang asing ini telah menggoda cucu perempuanmu. Demi membela kebenaran, Tuan Muda kami terpaksa membunuhnya. Kita semua menjadi saksi. Urusan ini muncul karena kalian. Kalau sampai beritanya meluas, tentu kalian pun tidak akan lepas dari masalah. Ambil semua uang ini dan lupakan yang telah terjadi. Marilah kita kubur mayat ini dan anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Ya, sahut kakek Sa sambil mengangguk-anggukan kepala. Pengawal Zeng ikut berbicara, membunuh beberapa penjahat bagi kami hanyalah urusan kecil. Kedua tikus Sichuan ini bermata jelalatan dan sangat mencurigakan. Kalau bukan kaum perampok, tentu mereka adalah penjahat yang biasa menodai perempuan. Kedatangan mereka ke kota Fuchou ini sudah pasti untuk melakukan kejahatan. Tuan Muda kami mengetahui penyamaran mereka dan segera bertindak tegas. Jasa Tuan Muda kami sebenarnya cukup besar, namun beliau tidak suka menonjolkan diri. Lebih baik persoalan ini dianggap selesai saja. Oleh karena itu, hendaknya kalian tutup mulut rapat-rapat. Kalau urusan ini sampai bocor, tentu kalian akan celaka sendiri. Sudah pasti masyarakat akan menganggap kalian sebagai komplotan mereka, mengingat logat bicara kalian terdengar asing. Kalian akan dituduh membuka kedai arak hanya sebagai penyamaran, padahal sebenarnya kalian adalah mata-mata mereka. Bagaimana tidak? Kalian baru saja membuka kedai arak, tiba-tiba saja muncul dua penjahat dari luar daerah. Bukankah ini sangat kebetulan? Kami tidak akan bicara apa-apa. Kami tidak mengetahui apa-apa, ujar kakek Sa terburu-buru. Pengawal Si telah memimpin Bai Er dan Chen Qi mengubur jenazah Si Margayu di kebun sayur belakang kedai arak. Kemudian mereka juga membersihkan ceceran darah di depan kedai tadi. Pengawal Zeng kembali berkata kepada kakek Sa, jika dalam 10 hari tidak terjadi apa-apa, maka kami akan mengirim 50 tahil perak lagi kepadamu. Tapi awas kalau kalian sembarangan mengoceh di sana-sini. Di Rofwei kami sudah banyak membinasakan kawanan penjahat. Kalau ditambah dengan kalian berdua, paling-paling hanya kebun sayurmu itu saja yang bertambah isinya dengan 2 mayat. Kami tidak berani. Kami tidak berani. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, sahut kakek Sa gugup. Hari telah gelap ketika semua urusan di kedai itu dirasa beres. Perasaan Lin Pingzi sudah agak tenang meskipun jantungnya masih berdebar-debar. Sepanjang perjalanan pulang ia terus-menerus berpikir, apakah peristiwa pembunuhan tersebut harus dilaporkan kepada ayahnya atau tidak. Sesampainya di rumah, Lin Pingzi langsung berjalan memasuki ruang depan. Dilihatnya sang ayah sedang duduk di kursi malas sambil memejamkan mata. Sepertinya majikan biro ekspedisi Fuei yang bernama Lin Shenan itu sedang memikirkan sesuatu. Ayah, dengan sikap agak kaku Lin Pingzi menyapa. Lin Shenan membuka mata dan menjawab sambil tersenyum ramah, baru pulang dari berburu? Mendapat babi hutan atau tidak? Tidak, jawab Lin Pingzi gugup. Tiba-tiba Lin Shenan mengangkat sebatang pipa cangklong dan memukulkannya ke pundak Lin Pingzi sambil membentak, terima ini. Lin Pingzi hafal kebiasaan ayahnya yang suka menyerang tiba-tiba untuk mengetahui sampai di mana perkembangan ilmu silatnya. Biasanya, apabila sang ayah menyerang dengan jurus ke-26 dari ilmu pedang penakluk iblis yang bernama bintang jatuh melayang, tentu secara spontan Lin Pingzi langsung menangkisnya dengan jurus ke-46 yang bernama bunga mekar menghadap Buddha. Namun hari ini perasaannya sedang gelisah. Ia mengira peristiwa di kedai arak tadi telah terbongkar sehingga sang ayah berniat menghukumnya. Maka itu, ia tidak berani berkelit dan hanya berseru, "Ayah! Hei,
Ada apa ini? Tegur Lin Shenan sambil menahan pipa cangklongnya yang sudah berjarak beberapa senti di atas pundak Lin Pingzi. Kalau bertemu musuh tangguh tentu sebelah bahumu ini sudah terpenggal begitu saja. Meskipun ucapannya bernada membentak, namun bibirnya tetap tersenyum. Baik, jawab Lin Pingzi sambil kemudian menunduk ke bawah. Dengan cepat ia memutar ke belakang Lin Shenan dan menyambar kemoceng yang terletak di atas meja teh untuk ditusukkan ke punggung ayahnya itu. Gerakan inilah yang disebut jurus bunga mekar menghadap Buddha. Harusnya tadi seperti ini, seru Lin Shenan sambil mengangguk. Pipa cangklongnya lantas menangkis, dan kemudian balas menyerang menggunakan jurus meniup seruling di tengah sungai. Dengan penuh semangat Lin Pingzi mematahkan serangan ayahnya menggunakan jurus pelangi melintas dari timur. Ayah dan anak itu bertarung hingga lebih dari 50 jurus, sampai akhirnya pipa cangklong Lin Shenan dengan cepat menotok dada kiri Lin Pingzi 1 kali. Karena tidak sempat menangkis, seketika Lin Pingzi merasa lengan kanannya kaku kesemutan sehingga kemoceng yang dipegangnya pun jatuh di atas lantai. Bagus, bagus sekali. Selama sebulan ini kau sudah mendapat banyak kemajuan. Hari ini kau dapat bertahan 4 jurus lebih banyak daripada kemarin, kata Lin Shenan dengan tersenyum sambil duduk kembali. Setelah mengisi tembakau ke dalam pipa, ia menyambung, Ping Er, coba tebak. Hari ini kita baru saja mendapatkan berita bagus. Tanpa disuruh, Lin Pingzi langsung mengambil pemantik api untuk menyalakan tembakau di pipa ayahnya sambil bertanya, apakah ayah telah menerima order barang kawalan dalam jumlah besar? Lin Shenan menggeleng dan berkata, selama pelayanan kita bagus, order kawalan pasti akan datang dengan sendirinya. Kau tidak perlu khawatir perusahaan kita sepi rejeki. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana menambah kekuatan agar dapat melaksanakan tugas pengawalan dengan lebih baik. Jangan sampai banyak order datang, tetapi kita tidak mampu memenuhinya. Setelah menghembuskan asap tembakaunya, Lin Shenan kembali berkata, berita bagus yang ini disampaikan oleh pengawal Zhang dari cabang Hunan, bahwa Pendeta Yu pemimpin kuil Cemara Angin telah menerima barang-barang hadiah dari kita. Beliau adalah ketua perguruan Qingcheng yang terletak di Sichuan Barat. Mendengar nama Pendeta Yu di Sichuan Barat, jantung Lin Pingzi langsung berdebar kencang. Spontan ia menegas, barang-barang hadiah dari kita telah diterima Pendeta Yu. Benar, sahut Lin Shenan. Beberapa urusan perusahaan memang ada yang tidak ayah bicarakan denganmu sehingga wajar kalau kau pun kurang begitu mengetahuinya. Namun, ayah merasa kau ini sudah mulai dewasa, sehingga cepat atau lambat beban yang ayah pikul selama ini harus dipindahkan ke atas bahumu. Maka, mulai sekarang kau harus lebih banyak memperhatikan dan mempelajari pekerjaan-pekerjaan dalam perusahaan kita. Setelah diam sejenak, ia melanjutkan, Nak, keluarga kita sudah 3 generasi melakukan pekerjaan mengawal barang. Biro kita telah menjadi perusahaan pengawalan terbesar dan terkuat di sepanjang daerah selatan Sungai Yangtze. Dari mana datangnya kemajuan-kemajuan yang kita peroleh selama ini? Pertama, karena nama besar kakek buyutmu. Kedua, karena ilmu silat yang diturunkan leluhur kita juga cukup disegani pihak kawan maupun lawan, misalnya ilmu pedang penakluk iblis ataupun tapak semesta. Akan tetapi, dunia usaha tidaklah sederhana itu. Nama besar hanya berperan 20% saja, sedangkan kepandaian ilmu silat berperan 20% pula. Sisanya yang 60% ditentukan oleh kemampuan kita menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, baik itu dari golongan putih maupun golongan hitam. Lin Shenan menghisap pipa cangklongnya dan menghembuskan banyak asap, kemudian melanjutkan, coba pikir, kereta perusahaan kita sudah menjelajahi 10 provinsi. Jika dalam setiap perjalanan harus bertempur melawan orang lain, dari mana kita mendapatkan cadangan nyawa untuk bertahan hidup? Padahal, meskipun bisa menang tetap saja jatuh korban di pihak kita. Untuk mengganti kerugian serta uang pensiun para pegawai kita yang gugur diperlukan biaya tidak sedikit. Tidak jarang kita harus menambal dengan menggunakan kas perusahaan karena upah pengawalan yang kita terima tidak mencukupi. Maka itu, kita yang hidup dari usaha pengawalan ini harus mengutamakan persahabatan. Tangan juga harus selalu terbuka. Menjalin hubungan baik jauh lebih penting daripada main senjata dan mengandalkan kepandaian belaka. Iya, ayah, jawab Lin Pingzi. Biasanya, ia selalu mendengarkan penuturan sang ayah dengan penuh semangat, mengingat biro ekspedisi Fui lambat laun akan diwarisi olehnya. Namun kali ini hatinya sedang gelisah memikirkan, pendeta bermarga Yu dari Sichuan Barat,
sehingga ucapan ayahnya itu sama sekali tidak menimbulkan hasrat untuk balik bertanya. Pembunuhan tanpa luka. Beberapa kali Lin Zenan mengetuk pipa cangklongnya di atas lantai untuk mengeluarkan abu tembakau. Sejenak kemudian ia kembali berkata, ilmu silat ayah tidak sehebat kakekmu, apalagi dibandingkan kakek buyutmu. Akan tetapi, keterampilan ayahmu ini dalam mengelola perusahaan lebih baik daripada beliau berdua. Kakek buyutmu mendirikan perusahaan ini dan membuka 4 kantor di Fujian, Kanton, Zhejiang, dan Jiangsu. Selama kepemimpinan ayah, telah dibuka 6 cabang baru di Shandong, Hunan, Hebei, Hubei, Jiangxi, dan Guangxi. Apa kau tahu rahasia kesuksesan ayah? Tentu saja menciptakan banyak sahabat dan sedikit musuh. Ingat ini dengan baik, perusahaan kita bernama Fuei, yang mengandung makna, rejeki dan wibawa. Rejeki lebih utama daripada wibawa. Rejeki bisa datang kalau kita memiliki banyak teman dan sedikit musuh. Sebaliknya, kalau perusahaan kita bernama Weifu, itu berarti kita lebih mengutamakan wibawa daripada rejeki. Wibawa bisa ditegakkan dengan bermain kasar dan mengandalkan kekuatan. Tentu saja ini bukan sifat keluarga kita, hahaha. Lin Pingzi ikut tertawa, meskipun tidak mengandung rasa gembira yang sesungguhnya. Ternyata Lin Zenan belum juga menyadari kegelisahan putranya itu. Ia masih saja bercerita panjang lebar, pepatah mengatakan, kuasai Sichuan setelah menaklukkan Gansu. Namun, perusahaan kita mengatakan, kuasai Sichuan setelah menaklukkan Hubei. Perusahaan pengawalan kita pertama kali berdiri di Fujian sini, kemudian merambah ke barat melalui Jiangxi dan Hunan, sampai akhirnya berhenti di Hubei. Lantas, mengapa kita tidak meneruskannya hingga ke Sichuan? Sichuan adalah provinsi yang paling subur dan makmur. Orang-orang menyebut Sichuan sebagai surga dunia. Banyak penduduk kaya raya hidup di sana. Dari daerah itu kita bisa merambah lagi ke utara hingga mencapai Shanxi, serta ke selatan mencapai Yunnan dan Guizhou. Dengan demikian perusahaan kita paling tidak akan bertambah besar 3 kali lipat dari sekarang. Hanya saja, daerah Sichuan terkenal sebagai kandang harimau mendekam dan naga bersembunyi. Banyak orang sakti tinggal di daerah itu. Maka, kita harus menjalin hubungan baik dengan 2 perguruan silat ternama di sana, yaitu perguruan Qincheng dan Emei. Lin Zenan terdiam sejenak, lalu melanjutkan, sudah 3 tahun ini, setiap tahun baru ayah selalu mengutus orang secara khusus untuk mengantarkan hadiah-hadiah berharga ke kuil Cemara Angin di Gunung Qincheng dan kuil Puncak Emas di Gunung Emei. Pendeta Jingwang ketua perguruan Emei menerima utusan kita dengan ramah dan menjamu makan pula. Akan tetapi, semua hadiah yang kita berikan dikembalikannya semua tanpa membuka segel sedikit pun. Sebaliknya, pendeta Yu ketua perguruan Qincheng lebih tertutup sifatnya. Murid-muridnya selalu menghadang utusan kita di lereng gunung, dan mengatakan bahwa guru mereka sedang bermeditasi tingkat tinggi sehingga tidak bisa menerima tamu. Mereka mengaku telah memiliki segala macam barang di dalam kuil sehingga tidak perlu menerima hadiah dari luar. Jangankan untuk menemui pendeta Yu, utusan kita bahkan tidak mengetahui ke arah mana pintu kuil Cemara Angin menghadap. Sesampainya di sini para utusan yang kita kirim selalu mengeluh. Kalau saja tidak teringat pada pesan ayah yang melarang mereka mengumbar kemarahan, mungkin mereka sudah berkelahi dengan orang-orang yang tidak tahu diri itu. Sampai di sini Lin Zenan lantas bangkit dari tempat duduknya. Dengan nada gembira ia melanjutkan, kau tahu, tidak? Setelah sekian lama akhirnya pendeta Yu bersedia menerima hadiah yang kita kirim. Bahkan, ia telah mengutus 4 orang muridnya untuk membalas kunjungan ke Fujian sini. 4 orang murid? Bukannya 2 saja, mendadak Lin Pingzi menyela. 4 orang murid, sahut Lin Zenan yakin. Coba pikir, pendeta Yu rupanya memandang penting urusan ini. Bukankah ini suatu penghargaan untuk biro Fuei kita? Maka itu, ayah pun mengirim pesan kepada cabang-cabang kita di Jiangxi, Hunan, dan Hubei agar memberi sambutan sebaik-baiknya kepada 4 tamu agung tersebut di sepanjang jalan. Ayah, apakah orang Sichuan kalau bicara suka menyebut orang lain sebagai anak bulus atau anak kelinci segala? Tanya Lin Pingzi tiba-tiba. Ah, itu hanya ucapan kaum kasar, jawab Lin Zenan sambil tertawa. Orang kasar ada di mana-mana dan ucapan mereka sudah tentu kasar pula. Coba lihat para pegawai kita, baik itu pengawal ataupun pengiring kereta. Pada saat berjudi dan minum arak mereka juga suka mengumpat dan memaki.
Bahkan jauh lebih kasar dan kotor daripada ucapan orang Sichuan yang kau maksudkan itu. Memangnya ada masalah apa kau menanyakan hal ini? Tidak ada, sahut Lin Pingxi gugup. Lin Zenan kembali berpesan, nanti kalau keempat murid King Cheng itu datang, kau harus bersikap akrab pada mereka. Perhatikan dan pelajarilah gaya-gaya murid dari perguruan ternama. Menjalin persahabatan dengan mereka tentu akan sangat bermanfaat bagimu di kemudian hari. Lin Pingxi larut dalam pikirannya sementara sang ayah sibuk bercerita panjang lebar. Pemuda itu merasa semakin gelisah selama peristiwa pembunuhan di kedai arak tadi belum ia sampaikan kepada sang ayah. Ia berpikir mungkin lebih baik bercerita kepada ibunya saja terlebih dahulu. Setelah makan malam, Lin Pingxi dan kedua orang tuanya berkumpul di ruang tengah untuk bercakap-cakap. Lin Zenan membahas pada bulan 6 yang akan datang saudara dari istrinya akan berulang tahun. Istrinya itu, atau Ibu Lin Pingxi, berasal dari keluarga golok emas Wang yang sangat terkenal di kota Luoyang. Dalam hal ini Lin Zenan merasa bingung hendak memberikan hadiah ulang tahun macam apa kepada saudara iparnya tersebut. Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di luar. Menyusul kemudian beberapa orang pegawai masuk ke dalam ruangan. Ada apa ini? Sahut Lin Zenan bertanya. 3 orang pegawai tampak menggigil ketakutan. Salah seorang yang paling depan berkata gugup, Ketua. Ketua. Ada masalah apa? Lekas katakan, seru Lin Zenan dengan perasaan mulai kesal. Bai Er telah tewas, jawab seorang pegawai yang tidak lain adalah Chen Qi. Lin Zenan terkejut dan segera bertanya, siapa yang membunuh dia? Pasti kalian berjudi dan berkelahi, bukan? Dalam hati ia sangat gusar. Sungguh berat baginya mengelola perusahaan yang memiliki banyak orang kasar di dalamnya. Sering sekali mereka berkelahi tanpa alasan yang jelas. Apalagi kalau perkelahian itu berakhir dengan kematian dan terjadi di kota besar, sudah pasti akan mengundang banyak masalah. Bukan, Ketua. Bukan seperti itu, jawab Chen Qi. Tadi sewaktu hendak membuang hajat, Xiao Li melihat Bai Er sudah tergeletak di kebun sayur di samping kakus. Mayatnya sudah kaku, namun tidak terdapat luka sama sekali. Tidak seorang pun yang tahu bagaimana ia meninggal. Mungkin saja ia terkena penyakit maut sehingga mati mendadak. Lin Zenan menghela napas panjang dan berusaha menenangkan diri. Coba kulihat ke sana, ujarnya sambil melangkah pergi. Lin Pingxi mengikuti di belakang sang ayah menuju kebun sayur tersebut. Sesampainya di tengah kebun, tampak beberapa orang pengawal dan pengiring sudah berkerumun di sana. Begitu sang pemimpin perusahaan datang, mereka langsung bergeser memberi jalan. Lin Zenan melihat pakaian Bai Er sudah terbuka tapi di tubuhnya tidak terdapat noda darah sedikit pun. Segera ia bertanya kepada pengawal Ju yang berdiri di sebelahnya, apa benar tidak ada luka di tubuhnya? Sudah saya periksa dengan teliti, sekujur tubuhnya ternyata tidak terluka sedikit pun. Tampaknya juga bukan mati karena keracunan, jawab pengawal Ju. Lin Zenan mengangguk dan melihat wajah Bai Er memang biasa saja. Sedikit pun tidak ada tanda kebiru-biruan sebagaimana orang keracunan pada umumnya. Hanya saja pegawainya itu tampak mati dengan bibir tersenyum. Lin Zenan lantas berkata, beritahu kasir dong untuk mengurus pemakaman. Juga kirimkan 100 tael perak kepada keluarga Bai Er. Kematian seorang pengiring rendahan sudah pasti tidak terlalu menyita pikiran Lin Zenan. Setelah memberi perintah seperlunya ia pun kembali ke ruang tengah. Kepada Lin Pingxi ia berkata, bukankah tadi Bai Er ikut pergi berburu bersamamu? Benar, jawab Lin Pingxi. Sewaktu pulang tadi ia masih segar bugar, siapa sangka mendadak langsung terserang penyakit dan meninggal. Di dunia ini sudah biasa terjadi hal-hal yang mendadak, ujar Lin Zenan. Kebaikan atau keburukan sering terjadi tiba-tiba dan sukar diperkirakan sebelumnya. Sudah lama ayah ingin membuka jalan ke daerah Sichuan tetapi selalu gagal. Selama 10 tahun terakhir, ayah memeras otak memikirkan hal ini. Siapa sangka pendeta Yu tiba-tiba terbuka pikirannya dan mau menerima hadiah dari kita, bahkan mengirimkan 4 orang muridnya pula untuk balas berkunjung kemari. Bersambung ke jilid 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.